sudah berdoa? Sudah ya, belum Ibu? Oke, kalau belum Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya silahkan Ibu. Ibu guru dan teman-teman Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Terima kasih kepada Ibu E yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian lebih dahulu ya. Ya Ibu Putri, hadir Ibu E? hadir. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua. Bagus sekali ya. Aduh, Ibu lihat kok kalian pada tidak semangat ya? Ya Ibu. Oke, sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ya Ibu. Siapa yang bisa memimpin ice breaking di sini? Saya Ibu. Ya silakan Ibu. Biasanya ice breakingnya ya Ibu. Ya bebas saja. Oke, ice breakingnya Ibu nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, ya. Kalau kita nyanyi sama-sama ya. Ya Ibu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang toleransi dan hidup rukun dalam keberagaman. Coba kalian baca topik pembelajaran kita hari ini, toleransi dan hidup rukun dalam keberagaman. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat membedakan perilaku toleransi dan intoleransi. Yang kedua, menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Anak-anak, di depan ada 2 gambar. Yang gambar yang pertama yaitu anak-anak bermain bersama meskipun berbeda agama dan suku. Dan gambar yang kedua yaitu anak-anak mengejek temannya karena berbeda. Ibu ada pertanyaan dulu untuk kalian. Gambar mana yang menunjukkan sikap yang baik? Yang pertama Ibu. Iya, tepat sekali. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Karena kita Ibu satu apa saja Ibu, satu bangsa Ibu. Iya, bagus sekali. Jadi hari ini kita akan mencari tahu sendiri bagaimana cara hidup rukun walaupun kita berbeda. Sekarang Ibu ada kasus dulu untuk kalian. Kita baca sama-sama yang di bagian Ibu beri warna ungu. Bisa lihat? Bisa Ibu. Oke, kita baca sama-sama ya. Iya Ibu. Sabar ya. Ya Ibu. Oke, kita baca sama-sama dulu kasusnya. 1, 2, 3. Saat jam istirahat, beberapa siswa tidak mau mengajak Benny bermain karena dia berasal dari daerah yang berbeda. Sekarang, Ibu mau tanya ke kalian, menurut kalian apakah tindakan teman-teman Benny sudah benar? Tidak Ibu. Nah, supaya kita lebih memahami kasus ini, sekarang kalian akan berdiskusi menggunakan LKPD. Kita berdiskusi dalam kelompok ya. Ya Ibu. Karena kalian hanya ada 2 orang, maka kalian satu kelompok saja ya. Ya Ibu.
Ibu akan membagikan LKPD ini untuk kalian. Kalian mengerjakan dengan bersama ya. Ya Ibu. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya ke Ibu ya. Ibu. Yang bagian ini. Oke, Ibu memberi kalian waktu selama 5 menit untuk berdiskusi. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke Ibu ya. Ya Ibu. Kalau sudah nanti bilang ke Ibu ya. Ya Ibu. Oke, karena waktu diskusinya telah selesai, maka Ibu minta kalian membacakan hasil diskusi kalian. Boleh disediakan, boleh baca dari situ saja. Baik Ibu, jadi kasus yang pertama Ibu, Dani murid baru. Sabar dulu. Suaranya boleh diperbesar sedikit kan? Baik Ibu. Ya, silakan. Jadi Dani murid baru dari Jawa diejek teman-temannya karena logat dan bekalnya berbeda. Mereka menolak duduk bersamanya saat jam makan siang. Dan jenis perilakunya yang pertama Ibu intoleransi. Alasannya perilaku ini adalah intoleransi karena teman-teman menolak bergaul dengan Dani hanya karena perbedaan logat dan makanan tanpa menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua Ibu dampak terhadap kerukunan. Dampak satu Ibu Dani merasa sedih dan tidak nyaman di sekolah sehingga semangat belajar menurun. Dampak yang kedua Ibu kerukunan kelas terganggu karena ada siswa yang diusirkan dari pergaulan kelompok. Yang ketiga Ibu solusi dan sikap yang benar. Saya akan menyambut Dani dengan ramah, mengajaknya duduk bersama saat makan siang dan mengingatkan teman-teman bahwa perbedaan logat dan makanan adalah hal yang wajar serta menarik untuk dikenal lebih jauh. Yang keempat Ibu, kaitan dengan nilai Pancasila itu sila kedua. Setiap manusia berhak diperlakukan adil tanpa membedakan asal daerah atau kebiasaannya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengejek teman karena perbedaan adalah pelanggaran nilai kemanusiaan. Kesimpulannya Ibu, perilaku mengejek dan merupakan intoleransi yang merusak kerukunan kelas. Kita harus menyambut perbedaan dengan terbuka karena keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia. Iya, tepat sekali. Silakan baca kasus yang kedua tadi beserta dengan jawabannya. Baik Ibu, kasus yang kedua itu Pak Lukas yang beragama Kristen sedang sakit. Keluarga Muslim di sekitarnya secara bergantian mengantarkan makanan dan membersihkan rumahnya dengan tulus tanpa membeda-bedakan agama. Yang pertama Ibu jenis perilaku, yaitu toleransi.
Perilaku ini adalah toleransi karena keluarga Muslim mengakui apa yang berbeda agama dan ras, membuktikan bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk saling peduli. Yang kedua, dampak terhadap hubungan. Dampak satu, hubungan antar warga berbeda agama semakin akrab dan harmonis karena sikap saling peduli dan tulus. Dampak yang kedua, terbentuk rasa saling percaya antar warga lintas agama sehingga masyarakat menjadi lebih bersatu dan dua. Yang ketiga, solusi dan sikap yang benar. Saya akan ikut membantu Kalipas bersama dengan lain, misalnya mengantarkan makanan. Saya tidak akan membeda-bedakan agama dalam memberi bantuan padanya. Tolong-menolong adalah kewajiban sesama manusia. Yang keempat, kaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua, membantu sesama tanpa memandang agama, mencerminkan nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab. Membantu orang yang membutuhkan adalah kewajiban moral setiap manusia yang beradab. Yang terakhir, kesimpulan tindakan keluarga Muslim membantu komunitas adalah contoh nyata toleransi dan solidaritas antar umat beragama yang mengukur hubungan dan persatuan masyarakat. Iya, tepat sekali. Kita tepuk salut dulu untuk kalian karena kalian tadi menjawabnya dengan benar. Iya Ibu. Iya, kalian tahu gak tepuk salut? Tahu Ibu. Oke, kita sama-sama ya. Minta kalian berdiri untuk sama-sama kita tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan untuk kembali. Jadi Ibu dapat menyimpulkan dari kedua kasus itu tadi kalian bisa mencari contoh sikap toleransi dan intoleransi, dan kalian juga tahu mana dampak positif dan dampak negatif dari kedua kasus itu, serta mencari solusi yang tepat dari kasus-kasus yang kalian bacakan tadi. Selanjutnya, Ibu akan membacakan materi kita hari ini, yaitu tentang toleransi Islam. Oke, pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan tersebut dapat berupa suku, agama, budaya, ras, maupun pendapat. Dengan bersikap toleransi, kita dapat hidup damai dan saling menghormati meskipun memiliki perbedaan. Contoh sikap toleransi. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Yang ketiga, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan teman. Yang keempat itu menghargai adat dan budaya daerah lain. Yang kedua ada pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup bersama dalam damai, saling menghormati, saling membantu, dan tidak bertengkar. Hidup rukun membuat lingkungan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh hidup rukun yang pertama yaitu saling membantu saat kerja kelompok. Yang kedua, bermain bersama dengan tertib. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Dan yang terakhir yaitu mau berbagi dengan teman. Anak-anak, toleransi memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu toleransi dan hidup rukun itu penting karena dapat menciptakan suasana damai. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan.
Yang ketiga, menghindari pertengkaran. Yang keempat, membuat kegiatan bersama berjalan dengan lancar. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Oke, jadi kalian sudah mengerti tadi dengan penjelasannya Ibu? Sudah Ibu. Oke, jadi kita baca sama-sama kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Ya Ibu. 1, 2, 3. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Hidup rukun membuat lingkungan menjadi damai. Kita harus menjaga persatuan Indonesia. Ya. Jadi anak-anak, karena waktunya sudah cukup, maka kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin kita doa sebelum kita pulang? Saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu Fatimah, marilah kita siapkan diri berdoa dalam sama-sama. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang pada waktu yang mati. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum Ibu keluar, Ibu mau menyampaikan bahwa setelah pulang nanti kalian harus pelajari kembali materi kita hari ini ya. Ya Ibu. Oke, sekian dulu hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Ibu.